Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai kita melihat sebuah mobil yang melintas, menepi di depan rumah. Di dalam rumah ada seorang gadis kecil yang melihat mobil tersebut. Dia turun menggunakan jaketnya karena saat ini sedang musim dingin. Gadis itu keluar melihat mobil, tidak ada yang aneh pada mobil itu. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang rumah memanggil si gadis dengan menyebut Kuko. Karena polos, dia menghampirinya. Seorang pria mengatakan kepada si gadis kecil kalau dia menemui seorang gadis kecil yang sebentar lagi ulang tahun. Pria misterius ini mengatakan kalau dirinya menggunakan kostum long legs. Beberapa tahun setelahnya, seorang agen FBI, Lee Harker, sedang mengikuti rapat yang dipimpin oleh Carter. Carter menjelaskan telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria paruh baya. Carter menghimbau untuk waspada karena pelaku selalu membawa senjata. Hari pertama menyelidiki, Lee bersama rekannya agen Fix keluar untuk bertanya langsung pada warga sekitar. Sedangkan Lee menunggu. Saat menunggu, Lee melihat sekitar. Pandangannya tertuju pada rumah dengan alamat 3235 yang dia yakini kalau itu adalah rumah pelaku. Lee begitu yakin, meskipun hanya berdasarkan instingnya saja. Ia meminta kepada Fix untuk memanggil bantuan, namun Fix menolak. Karena ini hanya sebatas insting yang belum pasti. Fix bisa mengatasinya sendiri. Don't move. Dari kejadian itu, Lee diperiksa psikisnya. Entah apa namanya pemeriksaan ini, saya sendiri nggak ngerti dan nggak tahu ya. Tesnya, Lee disuruh menjawab setiap gambar yang ditampilkan. Kata pertama muncul dalam pikirannya ketika melihat gambar-gambar harus disebutkan. Lee menjawab 4 kata, kamera, meja, kaki, dan harimau. Singkat cerita, sekarang Lee menjadi agen khusus yang memimpin kasus pembunuhan keluarga Horns. Keluarga Horns beranggotakan 4 orang, suami istri dan 2 anak. Yang tewas mengenaskan adalah sang istri, seorang penjual kue di gereja atau ibu dari keluarga Horns. Sang ayah yaitu Bapak Horns, seorang dosen yang membunuh ketiga anggota keluarganya. Dia menusuk 61 kali kepada istrinya dengan pisau sampai gagangnya lepas. Setelah itu Bapak Horns mengakhiri hidupnya. Kasus pembunuhan ini janggal. 3 anggota keluarga dinyatakan bunuh diri. Sepucuk surat ditinggalkan bersama dengan mayat-mayat. Ada 10 alfabet berkode. FBI telah memeriksa. Tulisan ini konsisten dibuat oleh 1 orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga Horns. Surat itu diberi tanda dengan tulisan long legs. Kasus pembunuhan ini ternyata bukan cuma sekali, melainkan sudah 10 keluarga yang telah menjadi korban. Carter heran bagaimana Lee bisa mengetahui keberadaan tersangka dengan perasaannya saja pada saat di Colfax. Ketika tragedi tewasnya Fix, Lee merasa ada yang menepuk pundaknya dan memberitahu pelaku. Sesuatu yang sulit diterima akal sehat memang. Namun, kasus pembunuhan ini juga sama sulit diterima akal sehat. Semua korban sama. Satu keluarga memiliki anak perempuan yang berulang tahun pada tanggal 14 di bulan tertentu. Get to work. Pola pembunuhannya selalu sama, selalu dilakukan oleh kepala keluarga yaitu suami kepada anak dan istrinya. Pernah ada salah satu pelaku menelpon 911 bercerita mengatakan kalau putrinya berubah, bukan lagi putrinya. Waktu yang tepat untuk menghabisinya adalah pada saat dia tidur. Berjam-jam, Lee menyusun foto dan dokumen long legs killer satu persatu sampai dia lupa waktu. Carter membangunkannya dan mengajak minum di bar. Carter meminta penjelasan kepada Lee. Lee mengatakan kesimpulannya,
Semua terbukti tidak ada tindakan memaksa masuk ke rumah. Pelaku melakukannya secara sadar dari pengaruh Longlegs. Semua motifnya sama dan tak pernah ditemukan hadirnya Longlegs saat terjadi pembunuhan. Artinya semua ini dilakukan oleh Longlegs, tapi dia hanya menyuruh kepala keluarganya saja dari jarak jauh. Saat larut malam, Lee mengantarkan Carter pulang. Mampir dulu sejenak ke rumah bertemu dengan Anna istrinya Carter dan Ruby anaknya Carter. Ruby mengajak Lee untuk melihat kamarnya. Saat di kamar, Lee melihat sebuah piala balet yang kepalanya menghilang. Setelah itu, Anna menghampiri untuk mengakhiri pertemuan antara Lee dan Ruby. Sebelum pulang, Ruby meminta kepada ibunya untuk mengundang Lee datang ke acara ulang tahunnya nanti. Can you come to my birthday party? I'll be there. Lee pulang, dia cemas, jadinya menelpon ibunya. Ibu Lee adalah seorang nun atau perawat. Dia sedang menyiapkan untuk acara ulang tahun katanya. Sebagai ibu, dia tahu anaknya sedang tidak baik-baik saja. Namun Lee tidak ingin bercerita. Ibunya Lee bertanya, apakah Lee masih suka berdoa? Lee berbohong, dia mengatakan masih. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Lee. Dia mengeceknya, mengucapkan halo tapi tidak ada jawaban. Karena takut, Lee mengunci pintu. Lalu dia melihat keluar jendela. Terlihat sebuah siluet dari hutan. Lee langsung keluar mengeceknya. Namun, justru orang itu sekarang ada di dalam rumahnya Lee. Dia langsung bergegas menuju rumah dan menemukan sebuah amplop bertuliskan untuk Lee Harker dan jangan dibuka sebelum tanggal 14 Januari. Lee langsung membukanya. Amplop itu berisikan kartu ucapan selamat ulang tahun dan ada tulisan dengan kode yang ditulis oleh Longlegs. Lee langsung memecahkan kode itu. Di balik kode tersebut terdapat kalimat, jika kau memberitahu mereka bagaimana kau memahami, bagaimana hal itu terlintas dalam pikiranmu, aku akan memotong payudara ibumu yang menggantung dan akan mengeluarkan darahnya sampai mati. Lalu setelah itu, panggilan telepon muncul. Carter's looking for you. Yeah, I'll be right in. Telah ditemukan lagi satu keluarga tewas dengan motif sama. Surat dari Longlegs ditemukan. Lee langsung menerjemahkannya dan Carter terkejut melihat Lee mengetahui arti dari tulisan Longlegs. Tidak ada saudara yang menengok korban karena keluarga ini akan berlibur. FBI menemukan tiket pesawat dan tiket ke Disneyland. Salah satu mayat ditemukan di kamar, telah membusuk dan dipenuhi belatung. Kurang lebih, kejadian pembunuhan ini sebulan lalu. Setelah itu, Lee menelpon ibunya, mengabarkan kepada ibunya dia akan sibuk dan sulit menghubungi untuk kedepannya. Ibunya berharap Lee tidak terlalu keras bekerja dan bisa datang ke rumah minggu depan untuk merayakan ulang tahunnya Lee. Lee terus berusaha untuk memecahkan teka-teki. Dia mencari informasi tentang pembunuhan yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu yang berhubungan dengan praktis satanis atau sejenisnya yang bisa disebut okultisme. Lee juga mempelajari kode demi kode yang ada di tulisannya Longlegs. Besoknya, Lee langsung menemui Carter dan menjelaskan apa yang dia dapatkan semalaman. Lee menemukan sebuah algoritma aktivitas Longlegs jika akan membunuh. Setiap kali aksinya selalu pada tanggal 14 di hari ulang tahun anak gadis dalam keluarga tersebut. Salah satu keluarga yang tewas di tahun 1966 dengan motif yang sama, yaitu keluarga Kamera. Pada saat itu, seorang pendeta melakukan kunjungan mingguan ke rumah keluarga Kamera. Kunjungan itu menjadi tragedi pembunuhan. Pendeta yang datang dibunuh oleh Bapak Kamera. Setelah pendeta tewas, istrinya Bapak Kamera dibunuh. Setelah itu Bapak Kamera mengakhiri hidupnya sendiri. Motifnya sama kan dari yang terjadi selama ini? Namun bedanya sang anak yaitu Carrie Ann Kamera selamat karena saat itu sedang sekolah. Keadaan Carrie sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Lee yakin Carrie melihat Longlegs saat itu. Hari ini Carter mengajak Lee mulai investigasi dari rumah Carrie Ann.
Malamnya, mereka sampai ke rumah Carrie. Memeriksa rumah tidak menemukan apapun. Mereka lanjut melakukan pencarian di gudang peternakan. Lee menemukan sebuah tanda salib yang sengaja dibuat seperti petunjuk. Saat menuju lantai 2 gudang, ada salib yang tergeletak di lantai. Carter langsung membongkarnya dan menemukan sebuah peti yang di dalamnya ada kertas bergambar segitiga terbalik dan sebuah boneka gadis kecil. Boneka itu dibawa ke ruang otopsi, layaknya mayat manusia diidentifikasi. Dokter bilang boneka ini dibuat dengan sempurna oleh tangan seorang pengrajin handal. Dan dalam isi kepala boneka ini ada sebuah bola kecil. Ketika dokter mendekatkan sebuah alat pada bola tersebut, Lee teringat memikirkan sebuah ular. Lalu scene berubah ke seorang anak kecil yaitu Carrie yang dihampiri oleh pria misterius di awal film, yang ternyata dia adalah Longlegs. Longlegs memberikan sebuah kain hitam tebal lalu menutupi Carrie dengan kain tersebut. Balik lagi ke pemeriksaan. Carter bertanya apakah bola itu bisa dibelah. Dokter bilang bisa, cuma di dalamnya nggak ada apa-apa. Setelah itu scene berpindah. Kita melihat sebuah mobil melintas yang ternyata di dalamnya adalah Longlegs. Dia menuju sebuah toko membeli sesuatu. Ketika si kasir toko bilang, sekalian isi pulsanya mas, dia malah begini. Si kasir bingung dan berteriak memanggil ayahnya dengan mengatakan pria aneh ini datang lagi. Sebelum pergi, Longlegs bertanya hari ulang tahun si kasir. Lalu setelah itu dia pun pergi. Saat mengemudi, dia memanggil ayah ibunya sambil berteriak meminta bantuan untuk dilepaskan dari siksaan neraka dunia. Kembali ke Lee dan Carter, dia mendatangi rumah sakit jiwa. Pemilik RSJ bercerita selama 8 tahun dia bekerja baru sekali Carrie dijenguk kemarin sore. Dan untuk pertama kalinya, Carrie aktif saat dijenguk oleh orang itu, tidak menyendiri dan diam saja, seperti orang yang udah sembuh. Pemilik RSJ menunjukkan buku tamu. Pada tanggal 11 Januari, Carrie Ann dijenguk oleh seseorang bernama Lee Harker. Sayangnya pihak rumah sakit saat itu tidak bertanya perihal KTP si pengunjung. Untuk bisa memastikan langsung, Lee ngobrol dengan Carrie. Carrie langsung mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Lee, tapi Lee merasa tidak pernah bertemu dengan Carrie. Carrie bilang ada seseorang yang datang ke rumahnya sangat mirip dengan Lee. Lee mencoba bertanya, apakah Carrie ingat dengan kejadian yang menimpanya atau mungkin orang tuanya. Kita flashback melihat Carrie berangkat sekolah. Ibu dan ayahnya mendapatkan sebuah boneka yang sangat mirip dengan Carrie. Semenjak kehadiran boneka itu, ayah dan ibunya berubah. Lalu pendeta datang melihat ke arah kamar tempat boneka itu disimpan. Kita ini melihat POV dari boneka. Dan setelah itu pendeta itu pun dibunuh oleh ayahnya Carrie. Lalu ibunya melihat ke arah boneka. Ia pun dibunuh oleh suaminya. Lee bertanya soal siapa yang kemarin mengunjungi Carrie. Carrie bilang dia sangat menunggu kedatangannya. Carrie menyebutnya Mr. Downstairs atau pria lantai bawah. Carrie akan melakukan apapun deminya. Mau itu melompat dari atas gedung, membunuh seseorang, dia pasti melakukannya. Dan bangga juga bahagia apapun yang diperintahkannya. Lee bertanya lagi, apakah Carrie memiliki boneka yang mirip dengannya? Carrie bilang dia tidak ingat, seperti kau juga tidak mengingatnya. Di sisi lain, Longlegs sedang duduk di kamarnya sambil memegang buku. Sementara itu Lee shock dan bingung dengan apa yang ia rasakan. Besoknya Lee memberitahu apa yang dia dapatkan dari Carrie kepada Carter. Lee bilang Carrie sembuh dari sakit mentalnya di hari yang sama saat Lee dan Carter menemukan boneka yang mirip dengan Carrie. Carter bilang itu hanya kebetulan. Carter juga telah membuka bola yang ada di dalam boneka, tidak ada apa-apanya. Namun Lee masih merasa janggal, pasti ada sesuatu yang terlewat. Dia yakin kasus ini dikontrol dari jarak jauh dengan sihir. So he kills them with a doll from somewhere else by what? Remote control? Carter nggak percaya sama hal beginian. Dia bilang Longlegs cuma seorang manusia biasa, bukan dukun. Carter justru curiga bagaimana bisa Longlegs mengetahui nama Lee Harker. Lee sendiri mengaku kepada Carter tidak tahu. Carter pun heran. Semenjak kasus ini ditangani langsung oleh Lee, kasusnya berjalan lancar. Carter telah meninjau ulang dokumennya Lee.
dia menemukan kalau ibunya Lee menelpon polisi pada tanggal 13 Januari 1974 saat Lee berusia 9 tahun. Sehari sebelum Lee ulang tahun di tanggal 14 Januarinya, ibunya Lee melaporkan ada seorang penyusup datang ke rumahnya, seorang pria pucat dan tinggi. Lee diminta untuk pulang, bertanya langsung kepada ibunya perihal ini. Lee pulang ke rumah orang tuanya dan ternyata gadis kecil yang di awal film adalah Lee Harker. Terlihat rumahnya sama persis. Ibunya Lee bernama Ruth Harker. Lee duduk di sampingnya. Pertanyaan pertama Ruth kepada Lee adalah apakah Lee masih sering berdoa? Lee menjawab jujur sekarang. Dia bilang tidak, karena semakin dia berdoa semakin dia takut. Lalu Ruth langsung ketawa. Dan dia juga jujur kalau dirinya tidak berdoa juga. Ruth bilang doa itu tidak membantu kita dan tidak juga berpengaruh. Lalu Lee ke dapur membuat makanan untuk ibunya. Saat menghangatkan makanan, Lee melihat sebuah plastik kecil terdapat 3 buah biji yang bertuliskan Lee 10 tahun. Ada juga banyak suntikan di sini. Lee melihat ke arah salah satu ruangan dekat dapur, ada kecoa yang keluar dari celah pintu. Lee melihat ke arah pintu itu teringat sesuatu. Malam di hari sebelum Lee ulang tahun, tepatnya tanggal 13 Januari, Ruth menemani Lee di malam ini. Ketika Ruth sedang mencuci, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ruth menelpon polisi lalu mengambil senapan miliknya. Saat Lee akan membuka pintu itu, dia dipanggil. Lee menghampiri ibunya. Ruth bercerita, waktu tidak terasa, ulang tahun Lee sebentar lagi. Ruth ingat saat itu, di malam tanggal 13, dia berdarah-darah. Lalu Lee bertanya, kejadian pada saat Lee ulang tahun ke-9. Ruth bilang dia tidak ingat. Ruth mendadak menjadi gila. Dia menyangkal tentang menelpon polisi dan mengatakan lagi tak ada yang datang ke rumah pada saat itu. Ruth mengatakan kalau dia membiarkan Lee dewasa dan melupakan apa yang bisa dia ingat. Namun Ruth masih menyimpan barang-barang milik Lee. Lee masuk ke kamarnya, mengambil sebuah kotak besar. Lee mengeceknya, ada sebuah kotak yang berisikan foto-foto hasil jepretan Lee. Dan ada salah satu foto Longlegs. Lee saat itu memotret Longlegs ternyata. Lalu Ruth mendatangi Lee dan bertanya langsung kepada Longlegs dengan pertanyaan apa yang dilakukannya. Tapi tanggapan dia bukannya menjawab, malah nyanyi. Let me in now, and it can be Lee langsung memberikan foto Longlegs pada Carter dan ia yakin ini adalah pelaku yang selama ini dicari. Sementara di kamarnya Longlegs, kita melihat sebuah bola kecil yang sama pada boneka Carrie, juga wajah boneka yang belum jadi. Di sisi lain, Longlegs sedang menunggu bus. Lalu FBI berdatangan langsung menangkapnya. Longlegs memiliki nama Dale Ferdinand Cobell. Saat dia diinterogasi, Dale meracau dia hanya ingin bertemu dengan Lee Harker. Jawabannya ngaco, dia kenal Lee dari teman-temannya. Setelah itu dia nyanyi selamat ulang tahun selama 24 menit. Agen Browning telah memeriksa koper yang dibawa oleh Dale, berisikan catatan yang tulisannya sama persis dengan surat-surat Longlegs lainnya. FBI menetapkan semua itu adalah ritual setan. Namun sampai saat ini tidak ada bukti fisik kalau Dale membunuh seseorang. Lee masih merasa janggal. Pasti Dale melakukan pembunuhan tidak seorang diri. Pasti dia dibantu oleh seseorang yang membuat keluarga para korban nyaman dengannya dan memperbolehkan masuk. Carter sudah tidak ingin kasus ini dilanjutkan. Dia akan menahan Dale. Namun Lee masih penasaran. Dia yakin Dale atau kelompoknya akan melakukan lagi pembunuhan karena hari ini adalah tanggal 13 Januari dan ia meminta untuk menemuinya langsung. Kita kembali flashback dulu. Saat Ruth dengan Dale bicara, Dale bilang dia tahu Lee dari teman-temannya yang tinggal di bawah. Dia menyebutnya Mr. Downstairs. Kembali ke Lee. Dia masuk ke ruangan hanya berdua dengan Dale saja. Dale tertawa ketika melihat Lee dan dia bercerita, dulu ketika tahu Lee akan menjadi seorang penegak hukum, dia tertawa bersama seseorang yang tak disebutkan namanya. Dale mengatakan dia seorang wanita.
Lee ingin tahu siapa itu. Lagi-lagi jawaban Dale ngawur. Lee langsung to the point. Siapa pembantu Dale selama ini? Dia malah bercerita seorang perempuan yang datang membawa Alkitab dan memberi kado dari gereja kepada keluarga terpilih, yaitu salah satunya Carrie Ann Camera. Lee langsung kesal dan mengatakan kalau Dale hidupnya sudah tamat. Dia akan dipenjara seumur hidup. Lee juga penasaran siapa sebenarnya Mr. Downstairs. Dale kali ini menjawab dengan benar, tapi tetap saja membingungkan. Dia bilang, tanya aja sama ibumu. Lalu Dale, Hail Satan. Dale membenturkan kepalanya terus-menerus ke meja sampai dia tak bernyawa. Dari kejadian itu, Carter marah kepada Lee karena dia sekarang tidak mendapatkan apapun. Sekarang satu-satunya yang harus diperiksa adalah Ruth. Lee bersama Browning mendatangi rumahnya Ruth. Lee menyuruh Browning untuk pergi, tapi dia menolak, memilih menunggu di sini. Lee masuk sendirian mencari ibunya, tapi ternyata Ruth berada di luar, lalu menembak Browning dengan senapannya. Lee yang mendengar suara tembakan langsung melihat ke arah jendela. Dia melihat ibunya yang habis menembak Browning. Lee langsung keluar mencari ibunya menodongkan pistol. Ruth sedang berdiri di hadapan boneka yang mirip dengan Lee Harker. Lee menyuruh Ruth untuk berhenti karena Dale sudah meninggal. Ruth hanya bilang, kamu bebas sekarang. Lalu menembak boneka. Bola kecil yang ada di kepala tiba-tiba mengeluarkan asap hitam. Lee juga langsung lemas dan pingsan. Kita flashback lagi. Dari sini kita akan mengetahui semuanya. Lee bersama Ruth tinggal berdua saja. Tak ada keluarga lain. Suatu ketika datang seorang pembuat boneka, yaitu Dale Ferdinand Coble alias Longlegs, memberikan hadiah dari gereja untuk Lee. Dale memiliki sihir yang mengerikan. Boneka itu menjadikan lupa ingatan para korban dan tubuhnya diinginkan oleh iblis. Saat Dale tiba di rumahnya Ruth, Ruth memohon kepada Dale untuk tidak membunuh Lee. Permintaan itu dikabulin dan Dale membuat perjanjian dengan Ruth, yaitu Ruth dijadikan kaki tangannya Dale. Tugas Ruth menjadi seorang nun. Ruth datang ke rumah keluarga Camera. Dia membawa hadiah dari gereja, sebuah boneka. Ibunya Carrie menyambut baik. Saat boneka itu dibuka, sihirnya mempengaruhi dan melakukan tugasnya. Ruth hanya memastikan semuanya berjalan lancar sesuai perintah darinya, yaitu sosok si Mr. Downstairs. Lee terbangun di basement, tempat kamarnya Dale selama ini. Dia terbangun karena mendapatkan telepon. Panggilan telepon itu dari Dale, mengabarkan kalau Lee terlambat datang ke pestanya Ruby. Lee langsung keluar mengambil mobil milik Dale yang ternyata selama ini dia tinggal di sini. Lee sampai di rumah Carter, mobil Ruth sudah berada di sini. Lee datang terlambat. Ruth sudah memberikan bonekanya kepada Ruby. Ruby sudah duduk di sebelah boneka. Lee langsung menjelaskan kalau kaki tangan Dale adalah ibunya sendiri, yaitu Ruth. Tapi Carter malah membentak Lee untuk duduk. Carter, that's my mom. She's the accomplice. She's Cobble's accomplice. Carter tak bisa bergerak, dia terpaku dan tak bisa mencerna penjelasan dari Lee. Lalu Carter mengajak Anna istrinya memotong kue di dapur. Lee mencoba bicara dengan ibunya, tapi dia tak menanggapi. Malah mengatakan kalau keluarga ini tidak meninggal, maka dia dan yang lainnya akan terbakar di neraka selama-lamanya. Ruth bilang dia melakukan ini demi Lee. Ruth rela melakukan semuanya agar Lee bisa terus tumbuh. Carter keluar dari dapur penuh darah, lalu Lee langsung menembaknya. Lee juga menembak ibunya. Setelah itu membawa Ruby pergi. Tapi Lee tak menghancurkan bonekanya dan film pun tamat.